When I met you in the summer, 'cause you're a sky full of stars. Put your flags up in the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri. Saya mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan mengajar dengan modul TPEK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Insyaallah akan saya tampilkan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak memeriksa dulu kehadiran kalian dengan menggunakan Google Form. Alif Asbahani, hadir Pak, hadir. Hera Lutfia, hadir. Nabila, hadir. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, untuk mendapat keberkahan, mari sama-sama kita berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Alif, pimpin doanya ke kawan-kawan. Dan baca doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan dalam menuntut Ilmu. Kemudian sebelum kita mulai membahas pembelajaran kita hari ini, manfaatkanlah waktu kita sebaik-baiknya, karena waktu itu kalau kata orang Arab, al-waktu kasayf. Waktu itu adalah seperti pedang. Fa'ilam taqfahu yaqfa'aka. Jika kamu tidak memotong waktu tersebut, maka waktu itu akan memotong kita. Jadi mohon anak-anak kami sekalian memanfaatkan waktu yang telah ada pada kita, belajar dengan bersungguh-sungguh, dan jangan lalai, karena waktu itu seperti yang Pak sampaikan tadi, menurut kata Arab mengatakan waktu itu seperti pedang. Kalau menurut istilah bahasa Inggris, waktu itu adalah uang, ya, karena orientasi mereka adalah uang. The time is money. Ya, waktu itu adalah uang. Baik anak-anak sekalian, untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada hari ini semuanya. Indonesia tanah airku, tanahku ayahku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak sekalian, ini adalah hari pertemuan kita pertama. Selamat datang di Majelis Mahdi. Mungkin dulu sudah pernah belajar fikih, ya. Kita sudah mempelajari bagaimana tata cara taharah, salat,
ini untuk kelas 10 aliyah kita akan mempelajari judulnya yaitu fikih dan sejarah perkembangannya ya. Itu judulnya untuk materi kita hari ini. Tapi sebelumnya mungkin kita udah mempelajari fikih waktu sanawiyah, tapi ada tahapan peningkatannya ya, nanti kita akan membahas itu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang fikih dan sejarah perkembangannya ya. Oke, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian tujuan kedua adalah siswa dan siswi sekalian diharapkan bisa mengomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Adapun metode yang akan kita gunakan adalah metode diskusi. Nanti Bapak akan membagikan kelompok ya, masing-masing kita akan ada kelompok. Kemudian masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kita akan sama-sama mengambil kesimpulan. Baik, sebelum Bapak jelaskan ke materi selanjutnya, marilah sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran tentang sejarah perkembangan fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ilmu fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan umat Islam. Fikih termasuk ilmu yang muncul pada masa awal berkembangnya agama Islam. Secara esensial. Oke, anak-anak sekalian, hari ini mari sama-sama kita melihat tentang konsep. Terdapat 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep fikih dalam Islam, kemudian ruang lingkup fikih, kemudian yang terakhir adalah periodisasi perkembangan ilmu fikih. Yang itu ada 3 poin, 3 tentang konsep yang akan kita bahas hari ini. Kemudian untuk sebagai pendalaman materi, marilah sama-sama kita melihat ini satu gambaran bahwa di sini adalah syariat. Kemudian di sini dibagi menjadi ilmu tauhid. Kemudian syariat dibagi kepada ilmu fikih dan dibagi menjadi ilmu akhlak. Ada 3 pembagian. Ya. Adapun pengertiannya, ilmu tauhid adalah hukum atau peraturan yang berhubungan dengan dasar keyakinan dalam Islam. Kemudian ilmu akhlak adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Kemudian fikih adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, dan manusia dengan manusia atau hablum minan nas. Kemudian syariat ini dibagi kepada ilmu fikih ini dibagi kepada 4 macam, yaitu ada berkaitan dengan ibadah atau ubudiyah, kemudian berkaitan dengan muamalah atau transaksi, kemudian berkaitan dengan munafakah atau dalam berkaitan perkawinan, atau jinayah berkaitan dengan hukum pidana. Oke, hari ini kita membuat tugas masing-masing sambil kita berdiskusi nanti mencari bagaimana fikih beradaptasi dan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nanti silakan kalian cari satu masalah yang kira-kira menurut kalian yang masalah fikih sudah berkembang sampai sekarang dan sudah relevan dengan masalah yang masa yang lalu ya. Nah, nanti cari satu masalah dan nanti dipresentasikan di depan. Hari ini kelompok 1 ada masalah yang sudah dapatkan. Jadi nanti mana yang tidak jelas, ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah ada ya? Sudah siap untuk dipresentasi. Untuk kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Sudah ada Pak. Sudah ya? Sudah lengkap ya? Sudah siap untuk dipresentasi. Siap. Kelompok 4 bagaimana? Aman ya? Ada kendala nggak?
Jadi pada masa lalu salat menjamak salat atau mengqasar salat itu jaraknya 2 marhalah atau 80 km lebih kurang. Tapi sekarang berkaitan dengan salat dalam keadaan macet yang jaraknya tidak mencapai 80 km, maka menurut pendapat ulama kontemporer, sekarang boleh seseorang menjamak atau mengqasar salat dalam keadaan macet karena sebab kesulitan, atau dalam bahasa Arab dinamakan dengan masyaqah. Kalau di dulu kesulitannya adalah kendaraan, karena sehingga membuat orang kesulitan dalam menempuh perjalanan. Adapun sekarang kesulitannya adalah disebabkan oleh macet, sehingga sama-sama ilahnya adalah kesulitan atau musyaqqah. Sampai di sini ada yang bertanya? Apakah ada perbedaan pendapat ulama dalam hal jamak qasar dalam keadaan macet? Baiklah, terdapat ada. Kalau menurut ulama dahulu boleh menjamak atau mengqasar salat apabila menempuh perjalanan 2 marhalah atau 80 km. Sedangkan ulama kontemporer memperbolehkan menjamak atau mengqasar salat walaupun tidak sampai pada 2 marhalah dengan sama-sama kesulitan walaupun tidak sampai 80 km. Oke, sudah paham anak-anak kami semuanya? Di sini tadi dijelaskan oleh Bang Pokua bahwa fikih itu sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin kesulitannya adalah musafir, ya, karena menempuh perjalanan jauh itu merupakan satu kesulitan kalau dulu, karena terbatasnya kendaraan. Bahkan pada masa Rasulullah dan para masa sahabat masih menggunakan kendaraan kuda, ya, kuda atau unta, sehingga menempuh perjalanan itu sangat susah sekali, sangat sulit sekali. Maka oleh ulama dahulu memutuskan bahwa jarak seseorang boleh menjamak atau mengqasar salat yaitu dalam jarak 2 marhalah atau kalau sekiranya adalah 80 km ke atas, ya. Kemudian sekarang perbedaannya adalah bukan kendaraannya yang menjadi sulit, tapi jalannya yang menjadi sempit, sehingga kadang-kadang kita menempuh perjalanan hanya 10 km tapi menempuh waktu kadang-kadang 3 jam 4 jam, yang di dalam perjalanan tersebut terdapat waktu salat, sehingga oleh ulama kontemporer mengambil kesimpulan sama-sama ilahnya adalah atau sebabnya sama-sama kesulitan dan sama-sama boleh mengqasar atau menjamak salat apabila dalam keadaan kesulitan. Itu kesimpulannya. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 2. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 4 periode di sini. Yang pertama adalah periode Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada periode ini terdapat 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Di periode Mekah ini Rasulullah SAW menetap selama 2 tahun dan beberapa bulan. Sedangkan di Madinah Rasulullah menetap, beliau hijrah di sana selama 10 tahun hingga beliau wafat. Kemudian periode sahabat, periode kedua ini berkembang pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad, kemudian berakhir sejak Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, pada tahun beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 42 Hijriah. Pada periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, dan ada istiadat setempat. Atau sering kita dengar dengan fikih. Setelah kita dengar tadi pemaparan dari kawan-kawan kita bahwa memahami fikih itu sangat penting sekali. Adalah kita sama-sama merenungkan bahwa mempelajari ilmu fikih itu merupakan satu modal dasar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kalau kita tidak memahami fikih secara mendalam, maka ada hal-hal perkara yang kadang-kala yang berkaitan dengan ibadah kadang-kadang membuat ibadah kita itu tidak sah karena kurangnya pengetahuan kita tentang ilmu agama. Ya, jadi marilah sama-sama kita merenungkan pentingnya mempelajari ilmu fikih, ya. Jadi
segala tindak tanduk kita semuanya itu tentu berkaitan dengan fikih. Karena fikih adalah salah satu hukum yang membahas tentang perbuatan seseorang. Alhamdulillah kita sampai kepada penghujung materi kita hari ini. Untuk asesmennya, asesmen sumatifnya nanti Bapak akan kirim ke Google Form. Nanti insyaallah kita akan mengikutinya pada pertemuan yang akan datang di asesmen sumatif, karena mengingat waktu kita tidak cukup. Kemudian selesai itu kita akan bahas tentang materi yang baru, yaitu tentang ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sama-sama membahas materi tersebut. Mungkin hanya ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu a'lam wa nisbatu ilmi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.